aku maybe here and maybe here. Maaf ya guys, ada rada effort. Nah, gimana guys sekarang? Oke nggak? Oke lah ya. Guys, tadi showroom aku udah beres belum? Apakah ini lightingnya bagusan di mana ya? Sini aja. Sini. Guys, tadi apa namanya? Showroomnya udah beres belum guys? Udah kan? Apa belum? Ya guys, maaf ya aku ganti. Apa aku bilang dulu ke X? Kita bilang dulu ke warga X. Maaf ya, semoga tidak nge-lag di sini guys. Abis pilates kopi guys. Tadi aku udah minum kopi kan pagi-pagi. Jadi kayak cukup deh satu aja, ntar kita minum kopi lagi besok. Semangatin aku nugas kak. Makasih ya. Semangatin kak Dedi nugasnya. Jadi what outfit you usually kalian ada saran gak sih? Tahu dong rekomendasi outfit ya guys, karena aku sebenarnya mikir aku tuh kan kalau tahun lalu, makasih ya Kak Apri buat balon pestanya, makasih ya Kak. Nah buat yang MH kan aku warna hitam ya, aku tuh sebenarnya pengen beda konsepnya. Sebenarnya aku udah kepikiran satu guys, konsepnya tuh aku pengen jeans, jadi kayak warnanya tuh jeans, alias bahan yang aku pakai tuh jeans, tapi aku belum tahu modelnya gimana. Tapi kemungkinan tuh pengen tuh jeans biru guys, yang kayak denim gitu. Gimana menurut kalian? Tapi aku bakal yang kayak bikin sekeren mungkin sih, yang kayak gue passion tapi gue denim. Gimana menurut kalian? Tapi guys, aku nggak tahu sih, karena kadang tapi bisa diakalin sih. Kayak waktu itu sempat kayak di ini kan, waktu tim Spade tour tahun lalu tuh kita sempat janjian warna hitam. Makasih ya Kak Aca Nation di sini sempet. Makasih ya Kak lagi gamon toanya. Sempet berdiskusi untuk kita ada dress code kan tuh hitam. Nah sekarang itu gak tahu sih, sebenarnya aku tuh pikir kayak bakal ada dress code, tapi kayak mungkin bisa diakalin pakai mungkin kayak aksesoris kan, topi atau apa. Nah tapi kalau waktu tahun lalu, bukan tahun lalu sih, ingat banget aku pernah MNG pakai dress tapi bahannya jeans. Kalian inget gak? Soalnya kan MNG pertama aku pakai baju putih Sabrina, terus pakai celana. Abis itu yang kedua itu aku ulang tahun, inget banget. Aku pakai dress bunga. Terus abis itu aku pernah pakai dress jeans. Abis itu aku pernah pakai yang pastur itu merah, dress merah, putih, ungu. Terus yang terakhir pakai celana hitam, baju hitam. Nah besok tuh aku kayak, oh ya Chongsam juga pernah, yes. Nah aku pengen yang beda nih, karena aku biasanya kalau nggak dress itu kayak celana sama baju kan. Aku tuh pengen yang beda, antara aku pakai rok pendek atau pokoknya aku pengen yang kayak beda. Aku tuh pengen yang kayak konsepnya tuh yang idol, kan gak sih, yang kayak baju-baju idol kalau lagi perform gitu. Gimana menurut kalian? Nah pokoknya kemungkinan besar bakal ada jeans-jeansnya guys. Pokoknya bakal ada jeans-jeansnya gitu, jadi kayak semoga aja bagus ya guys nanti. Jadi kalau kalian mau pakai jeans yang kayak jeans pakai kaos putih kan udah keren ya guys. Itu menurut aku udah keren banget sih. Terus jujur mirip Wiwi. Makasih ya Kak Dea.
Wow. Oh, Yuyui kan ini senternya lagu Chikainoni alias dekat maupun jauh. Asik. Dari kemarin ada niatan cuma mau pakai jeans. Iya guys, temen kayak jeans yang keren ya. Nanti kita antara jeans yang kayak Cortis, yang kayak double celana mungkin, gak tuh sih. Keren gak sih? Kita bisa pakai celana 2. Yang kayak ada yang melorot 1 gitu. Terlalu Cortis gak sih? Jangan terlalu di Cortis-Cortiskan. Nggak sih, nggak jadi. Tapi ada aja orang yang keren. Nanti untuk selanjutnya bakal ada meeting untuk upcheck lagi ya guys, teman-teman. Nanti kita akan meetingin lagi kok kak. Punten. Untuk kedepannya ntar mungkin ada second meeting. Lo kayak berasa anak agency banget nih. Aku katain kamu pakai itu WKWK. Tenang aja, ntar aku bilang. Nih temen-temen aku Cortis, asik. Temen-temen aku siapa ya yang suka pakai melorot ya? Siapa lagi idol yang pakai melorot ya? Ntar temen-temen aku idol gitu, idol Korea gitu. Nggak ada yang bercanda guys. Nanti kita cari yang lebih proper ya. Mungkin apa ya? Kalau misalnya aku street style gimana guys? Street style sebenarnya nggak street banget sih, mungkin kayak street campur Y2K. Tapi Y2K itu menurut aku kayak udah terlalu banyak ya Y2K. Atau kalian pengen yang Anggun Lee? Menurut kalian gimana? Mending yang Anggun Lee atau yang kayak Mighty, My Bucks, atau yang Fame? All the way 날 위해 날 보는 지. Bosannya kalau pakai dress apa pakai dress ya? Atau pakai rok? Nanti ya guys, pokoknya kemungkinan besar ya jujur masih janggal jeans. Kalau Dena apa guys? Kalian tahu gak? Dena udah mau belum? Dia belum ngomong ke aku sih. Aku tuh ya setiap nanya member JKT misalnya kayak misalnya Den atau nggak siapa Kak Raisya atau siapa gitu, kamu kan mau pakai apa? Kayak jujur belum tahu. Aku ya aku jadi gak ada bayangan gitu loh. Pokoknya aku pengen tahu aja yang lain tuh apa, jadi siapa tahu aku bisa membedakan gitu. Tiba-tiba sama kayak waktu aku sama Michi, inget gak? Aku tiba-tiba pakai Cheongsam dari brand yang sama itu. Wow, oke. Ada temanya nggak sih guys? Temanya apa ya? Temanya kan kalau misalnya waktu itu temanya sempet spring ya. Oh, LDP temanya. Ya udah, aku passionin aja. Aku mau jadi cewek ganteng. Nggak deh. Love dan passion ya? Atau api ya? Kita cari yang api-api kali ya, merah tapi yaudah deh yang passion banget, yang paling passion. Oke. Pokoknya temanya passion ya guys. Temanya passion ya. Inget banget waktu ke Thailand tuh ada satu toko yang aku beli di situ tuh bagus banget, dan Kak Eli juga beli bagus banget juga. Pengen kesana lagi jujur, nanti dia mau kesana lagi guys. Opa, jujur Opa tuh kayak passion banget. Aku tuh bener-bener setiap ngeliat Opa yang misalnya lagi latihan nih, kayak kita kan udah pakai baju latihan biasa gitu, kayak kaos atau yang kayak misalnya baggy jeans atau apa. Opa tiap latihan bener-bener dress up, dress well kayak mau fashion show tuh kayak gak bisa. Aku gak boleh kalah. Aku langsung setiap latihan nih. Tahu banget. Apakah masih nge-lag? Masih nge-lag gak? Masih nge-lag kah? Guys, masih nge-lag gak?
guys, gimana ya? Hey, hello. Udah, oke. Oh, terima kasih Tuhan, thanks God. Oke. Lanjut ya, Opa kan. Opa tuh fashionable banget, bener-bener yang dari ujung kepala sampai ujung kaki pakai topi, tasnya bagus, terus kayak sepatunya beda-beda, terus ya pokoknya keren lah gitu. Keren Opa. Nah, itu jadi panutan aku juga guys. Abis itu aku mau bahas, oh iya guys, besok percin. Akhirnya guys, percin lagi. Aku seneng banget akhirnya kita percin lagi guys. Siapa yang besok very percin? Angkat tangannya. Aku kangen kamu gak kangen aku, Des. Kangen banget, karena kayaknya Gita udah lama tidak muncul di live aku. Kemarin aku live gak ada loh kak. Kemana? Ke live lain? Sedih loh aku. Sedih loh. Besok kerja. Oh my god, semangat ya. Makasih kayak Kak Uyapnya Intan, balon pestanya. Makasih Kak Haybol, semangat kaknya. Terima kasih Kak. See you percin Des, aku senang contoh. Kak Faza, see you banget. See you ya semuanya. Oh my god, gak sabar ketemu di percin nih. Kegiatan hari ini ngapain aja Des? Hari ini aku tadi kuliah, abis itu Pilates, alias Pilates, P-nya passion, P-nya Pilates. Aku dirawat. Oh iya, dirawat ya kak. Oh my god, cepet sembuh kak. Sakit banget saat ini ya. Iya kan, kangen. Soalnya soalnya ini kayak setlist percin itu adalah setlist aku satu-satunya sekarang guys. Aku tuh belum, kita kan tim passion tuh baru bawain setlist, belum bawain TWT dan belum bawain Pramune kan. Kita passion itu baru bawain si passion, sedangkan aku belum si passionnya guys, ditunggu ya. Nah jadi seneng banget akhirnya aku teateran lagi, karena aku berasa gabut ya dari kemarin, aku tidak show nih guys. Dan pokoknya see you nanti kita besok percin dan juga di Aeon Delta Mas. See you ya guys di Delta Mas. Nanti aku ada di line up situ, Pesyong Delta Mas Aeon. Akhirnya kita off air lagi guys. Yay. Aku gak kebagian tuh shot kamu, tahu sedih, tapi untung masih kebagian MNG. Ih, ya kan? Let's go. Kita harus ngobrol banyak ya kak di MNG ya. See you MNG banget ya teman-teman. Kangen Cici udah VC. Iya kan? Yuyur udah kangen banget. Gimana kalau kita secepatnya meet and greet? Besok boleh gak sih meet and greet? Besok kali ya. See you di two shot ya Des. See you. Passion on fire. Upload TikTok Des. Oke. Abis ini aku bikin TikTok. Tapi apa ya? Aku belum TikTok nih. Pokoknya aku kayak selagi aku makeup dan aku cantik. Aku berasa hari ini aku cantik ya. Aku kayak gila aku cantik banget gitu, Pilates princess. Jadi kayak aku mau bikin TikTok deh. Tapi apa ya TikToknya guys? Kan ada kayak saran atau kalian ada pengen aku bikin TikTok apa? Tapi ntar aku pilih lagi deh gitu. Aku kayak kebanyakan kopi deh guys. Aku jadi cepet gitu ngomongnya, maaf ya. Aku pelan-pelan nih sekarang. Makasih ya Kak Akbar Himyari. Makasih ya Kak hadirnya. Asli beda banget abis Pilates. Ya kan? Supaya kayak aku tuh berasa kayak yes, I'm the queen of Pilates. Bahkan kafein jujur. Tadi kan aku udah pub kan tadi di PM. Kalau kalian yang tahu PM aku #desiletter. Jadi aku kan nge-pub kan kayak aku beli apa nih, kan pasti tahu kan itu aku beli apa kopinya. Dan itu strong banget sih menurut aku, karena biasanya kan aku pesen yang hot, alias yang panas kan. Terus bisa-bisanya aku pesen yang dingin tadi karena nggak tahu kenapa. Padahal di kelas aku dingin pertama. Kelas aku dingin, terus aku agak sakit tenggorokan kan. Aku masih agak pilek-pilek sedikit sebenarnya. Cuman kayak aduh pengen coba deh yang dingin, karena aku kalau yang panas tuh susah minumnya kan, nggak bisa banyak. Karena aku tadi lumayan ngantuk guys di kelas. Terus akhirnya aku beli dan
bener dong, nggak sengantuk kalau minum yang panas. Entah kenapa minum americano panas itu rasanya apa namanya, kayak ngantuk gitu loh vibes-nya gitu. Jujur aku tuh tadi kayak nggak ngantuk sama sekali, jadi kayak aduh ngapain ya. Terus tadi aku sempat I pray and I read the Bible. Kalau kalian lihat PM aku lagi, asik. Ini yang PM aja ya guys, yang PM aja. Jujur PM aku seru banget sih sekarang. Ya gak? Ya gak, Tom Desi? Ya gak? Coba kalian kasih testimoni dulu, asik. Seru banget jujur. Aku tuh suka banget sekarang ada fitur video. Iya guys, kan seru juga. Sekarang ada fitur video jadi seru. Ya kan? Ditunggu hashtag Daisy Letter ya, asik. Setuju kan? Akan ada keseruan lainnya lagi ya guys. Iya, habis makan chicken salad. Aku juga suka apa makanan aku sih. Aku kan sebenernya lumayan jarang makan ya sekarang ya. Kayak mungkin sehari 2 kali makannya. Jadi kayak oh ya guys, terus buat yang konten yang aku jadinya pakainya pas aku ngedit ya guys kemarin malam. Kan aku kan abis dari showroom kemarin, aku kan mandi segala macam kan. Mandi terus beres-beres, terus udah tuh ganti baju, tidur, skincarean segala macam. Udah aku tiduran, terus kayak oh iya, videonya belum diedit, aku gitu kan. Terus aku edit lah, tinggal tambah-tambahin teks. Terus aduh ini judulnya apa ya, masih ASMR cooking kan. Oh ya tadi kan mau DSMR. Terus aku DSMR tuh kayak dari jauh tuh katanya kayak OSMR kan. So kayak akhirnya kayak apa dai aja, kan banyak banget yang dai-daian kan. Dai kiraan ini akan terlebih mudah pasti. Dai suki. Jujur pengen banget dai. Oke, gak jadi. Makasih ya kasih. Ya oke. Nah, jadi kayak apa ya, aku apa ya, aku yang hashtag dai itu apa aja ya guys, kok aku jadi lupa ya. Dai fight. Terus apalagi sih guys, aku yang bikin hashtag pakai dai, pokoknya manifesting dai sih. Iya pokoknya dai itu aku banget kan. Siapa yang member paling dai? Aku lah, Daisy. Yes, gitu guys. Abis itu akhirnya kayak coba deh D besar, A kecil, I kecil, terus langsung SMR-nya besar. Kayak, wah bagus nih. Bagus gak menurut kalian? Bagus kan ya? Harus setuju sama aku dong, karena aku CEO dari Dyson, asik. Dyson, aku kan CEO-nya Dyson ya, jadi harus, iya Day Sahur, nah itu dia maksudnya, aku lupa. Makasih ya kak, sudah mengingatkan. Nah, jadi itu days, oh iya day vlog. Aku punya day vlog guys, nanti kita kalau ini aku vlog lagi ya. Oh ya guys, terus abis itu apa lagi ya? Maaf ya, aku ceritanya loncat-loncat karena aku lagi excited, karena aku kebanyakan kafein. Oke? Please. TikTok, nah TikTok apa guys? TikTok apa coba? Kasih rekomendasi TikTok yang cocok pakai baju ini. Aku pengen bikin TikTok pakai baju ini deh, biar kayak ada jejak digitalnya kalau aku pernah pilates. Karena aku nggak tahu ya, aku bakal sering pilates apa enggak. Karena aku tadi cuman jadi aku booking kelas. Booking kelasnya itu pakai kredit, kayak pakai poin gitu loh, kayak JKT48 poin gitu. Nah, si poinnya itu berapa sih harganya tadi? Pokoknya 10 kredit itu 500.000 kan. Satu kelas itu, kelas yang tadi aku itu 5 kredit guys. Jadi kurang lebih, makasih Kak Hyunjun emas batangnya. Terima kasih banyak. Jadi si kelasnya itu, pokoknya kan pas aku beli kreditnya itu 10 kredit seharga 500.000. Ya udah aman. Nah, terus satu kelas itu 5 kredit. Jadi satu kelas itu tinggal dibagi 250.000 guys. Jadi kayak satu kreditnya itu
50 ribuan. Sedangkan satu kelas itu 5 kredit, jadi 250 kan. Sebenarnya menurut aku sih gak tau ya, mungkin karena aku anak kos kayak lumayan ya 250 ribu gitu. Tapi kayak kalau dibandingin dengan harga yang lain, misalnya pilates lain atau yang private itu kan lumayan mahal ya. Sebenarnya kayak mungkin emang in this ekonomi gitu kan, kayak semuanya tuh mahal. Jadi oke, kita di Jakarta jadi gak apa-apa. Dan ini juga demi kesehatan. Dan kalau misalnya dibandingin kelas lain, maksudnya dibandingin pilates lain, kayaknya juga segituan. Ya gak sih? Sebenarnya tuh iya private tuh jutaan. Bener. Setuju. Terus kalau misalnya apa ya tadi aku lupa. Oh, sebenarnya tuh bisa guys. Jadi kayak ada yang bisa murah tapi paket kayak 12 kali. Ada yang setahun tuh cuma 5 juta atau berapa gitu. Itu kan sebenarnya lumayan kehitung yang murah ya. Jadi satu kelas satu bisa cuma 150 ribuan. Itu kan lumayan banget ya. Tapi aku kan gak yakin ya guys bakal bisa terus karena aku kuliah dan juga JKT. Takutnya tuh tiba-tiba kayak ntar tour atau tiba-tiba ada syuting atau kayak apa kan gak tahu ya guys. Jadi kita cobain dulu deh yang paling sedikit. Nah sebenarnya satu kelas itu nggak bisa, jadi kayak minimal 2 karena minimal banget beli kreditnya itu 10 guys, 5.000. Jadi mau nggak mau aku harus sekali lagi minimal. Tapi kalau misalnya ntar aku mau sih bisa ya oke sih, ya kan. Tapi seingat aku Kalulu itu paket ngambilnya, jadi pas awal banget bayar itu udah langsung berapa kali gitu. Jadi ya begitu, daily vlog TikTok day one pilates gitu Ci. Oke. Sebenarnya guys tadi pas lagi kelas tuh aku nanya kan kayak Kak baru pertama kali ya gitu. Terus kayak aku bilang dulu pernah tahun 2025 tapi waktu sebelum direnov nah kan sempet kayak tutup berapa minggu gitu kan. Aku tuh dulu cepet coba sekali doang, jadi agak lupa inget gitu loh. Terus kayak oh berarti kakak udah ngerti ya. Iya tapi dulu tuh aku ditanya kan, oh dulu mesinnya yang kecil ya. Aku bilang iya yang kecil. Oh iya kan, oh iya sekarang udah beda ya kak gitu mesinnya. Terus nama kelasnya tuh ada banyak kan, ada kelas strength apa gitu. Terus yang kali ini aku namanya kelasnya apa coba tebak? Kelasnya Aura. Aku banget gak sih? Beraura. Yes. Nama kelas itu Aura. Terus kayak aku nanya Dina kan kayak, Din, aku mending ikut kelas yang mana ya? Ada 2 kan, hari ini tuh tadi jam 5.45 sama jam 7. So kayak yang satu namanya Aura, yang satu namanya Strength Core apa gitu. Apa full body strength kalau nggak salah. Terus kayak Din, aku kelas yang mana? Kata dia, udah yang Aura aja biar kamu beraura gitu. Kayak yes. Nah abis itu lanjut apa ya tadi, oh kelasnya kan namanya Aura. Abis itu aku maaf ya aku salfok sama diriku sendiri. Makasih ya Kak Aca Nation bunga mawarnya. Makasih Kak. Apa tadi? Oh iya kan kelasnya itu. Terus kayak ternyata si kelas Aura itu dia difficulty-nya 3 guys. Jadi aku cek Instagramnya kan, difficulty-nya tuh ada 1-5. Nah si kelas Aura sama kelas strength yang hari ini tuh difficulty-nya 3. Aku kayak makasih ya Kak lagi gamon fireworks-nya. Aku tuh berasa kayak kalau difficulty 3 dari 5 itu udah lumayan gak sih? Ibaratnya rasa pedes nih, pedes ayam pedes misalnya, level 3 tuh udah pedes banget kan. Nah aku agak takut karena aku pemula kan, aku belum pernah pilates. Tapi aku mikir kayak selama ini kan aku punya basic. Asik. kayak udah sombong duluan ya. Nggak boleh sombong, kita rendah hati. Aku udah punya basic ya. Di passion kan kita selalu latihan fisik, kita play 4 menit, terus kita latihan tricep, terus kita push up, sit up, stand up. Jadinya kayaknya bisa nih aku gitu kan, aku udah pede. Tapi pas aku lihat orang-orang di TikTok tuh kayak mereka pada bergetar gitu kan, badannya bergetar, terus ya gitu deh gak kuat. Nah aku mikir kayak aduh
soalnya kan kayaknya kalau pilates itu nggak otot perut doang yang dipakai, pasti banyak kan yang kayak punggung, tangan, semua segala macam. Terus aduh udah deh kayak pede dulu aja gitu kan. Terus masuk aku cuk sana kayak bagus sih tempatnya, kayak oke gitu kan. Terus abis itu aku sebenarnya agak malu ya, karena aduh takut kayak awkward atau gimana. Aku tuh takut banget, aku kan anak baru, terus yang lain tuh kayak udah kenal duluan, yang kayak udah biasa. Dan bener guys, ternyata bener guys yang aku takutkan. Aku anak baru sendiri, yang lain tuh udah kayak kenal sama coachnya, udah ketawa ketiwi hahaha hihi. Terus kayak oke nggak apa-apa, kita fokus aja latihan gitu. Terus abis itu ini pertama kali ya gitu kan. Terus emang iya tapi dulu pernah, oh udah lama banget dong. Terus jelasin kan. Terus awalnya tuh aku masih kebingungan dengan alatnya guys, karena alatnya tuh kayak dia tuh bukan kayak pilates yang kayak pilates, tapi kayak kan tuh nggak sih satu lagi istilahnya apa ya, yang kayak reformer tapi ada angka-angkanya, pokoknya ada bebannya terus gitu deh pokoknya. Nah abis itu jujur kayak langsung kerasa banget, itu berbeda banget rasanya sama kita kalau lagi latihan fisik sama tim passion. Menurut aku tuh itu beda banget sih, itu another different heart, another different difficulty. Jadi misalnya nih kan kalau misalnya kita passion latihan tuh kayak sit up, plank gitu kan oke, kayak tangan bergetar, perut bergetar kan. Nah terus kayak kadang tuh kalau misalnya kitanya salah, kayak lagi nggak kuat perutnya tuh, kalau lagi sit up tuh kayak sakit kan leher belakangnya, kayak suka pegel leher belakang, terus kayak punggungnya juga suka sakit kan, lower backnya juga suka sakit kalau lagi sit up. Tapi karena di sini tuh ada kaca, ada alatnya, ada coachnya, jadinya tuh bener-bener aku gak ada sama sekali sakit leher, gak ada sama sekali sakit punggung, dan berlangsung kayak abs-nya yang kerasa gitu loh, yang core-nya tuh langsung kerasa. Kan aku kira awal bakal pemanasan dulu, ternyata enggak guys, langsung. Jadi kayak langsung kayak turun, tapi tuh kayak pemanasan deh. Kayak kakinya tuh ini kan, kayak apa, duduk gitu. Terus turun pelan-pelan, slowly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, naik pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kerasa sih, ini juga aku lagi kerasa nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakit. Jujur 5 masih sakit sekarang. Oke. Bener-bener langsung kerasa dan kayak kok enak ya, kayak maksudnya langsung kena gitu. Kan kadang aku kalau misalnya di rumah nih aku absurd out tuh, kadang tuh yang bikin malas tuh apa guys? Yang bikin malas itu adalah kalau sakit leher. Itu kayak tidak, ini kayak aku tidak bener nih ngelakuinnya. Jadi kayak males, kayak ini bukan absen yang kerasa. Atau enggak sakit ini pundak, sering banget kalau lagi plank atau kayak push up atau plank yang kayak plank twist atau plank yang kayak gimana gitu kan, plank banyak variasinya ya. Itu sering banget sakit pundak tuh, udah bikin males. Makasih ya Kak IL Kak. Jadi kayak jujur aku mau tertarik sih, karena aku kayak waduh ini aku harus kesini lagi, karena tuh formnya jadi benar, ototnya bener-bener kena kerasa, dan cuma 55 menit. Sebenernya tuh agak lama sih jujur tuh. Aku kayak oh my god, ini semuanya disiksa langsung. Aku tuh bener-bener yang aku ternyata aku paling gak kuat apa guys, kaki guys. Aku gak expect banget bahwa makasih ya Kak Aca Nation fireworksnya. Aku tuh gak di TikTok aja live-nya. Kenapa? Passion tuh latihan fisik bener. Passion tuh lebih fisik, iya. Lebih ke latihan fisik yang kayak buat dance. Tapi tuh kita tuh core juga sih sebenarnya, paling banyak tuh core sih. Iya. Jujur nih aku sebelum MNG mau cukur rambut, terus dikasih inisial D di bagian belakang. Bagus gak Kak? Beneran? Kalau Kakak mau sih gak apa-apa sih, aku suka sih karena D nama aku. Tapi gak apa-apa gak guys? Terus abis itu apa ya tadi ya? Oh kan jadi ada yang bagian apa paling sebenarnya itu hampir semua keseluruhan tubuh ya guys ototnya, tapi yang paling sering itu adalah abs, terus tangan sama paha kan, kayak lower body.
aku nggak expect ternyata aku paling lemah di lower body. Padahal aku ngerasa dulu zaman aku SMA dan zaman aku awal-awal masuk JKT tuh aku ngerasa kayak aku tuh paling kuat tuh adalah lower, alias kayak paha segala macem kan. Karena mungkin dulu aku berenang ya, berenang kan kayak otot kakinya kepake banget ya, gaya bebas segala macam, gaya punggung, gaya kupu. Tapi kaki dulu aku ngerasa kaki aku kenceng banget, glutes aku kenceng banget yang kayak gila keras banget ini gitu kan kaki. Tapi ternyata terus aku tuh ngerasa dulu aku lemah banget di tangan, kayak tangan aku tuh aku gak bisa push up, gak bisa plank, gak bisa segala macem. Jadi aku dulu tuh kayak ngerasa otot kaki aku lebih kuat gitu. Dulu aku juga suka squat segala macem kan. Tapi sekarang tuh menurun guys. Jadi aku tuh yang aku lumayan bisa tuh abs sama tangan, tapi kaki aku guys, kaki aku melemah. Jadi aku harus mulai lebih sering lagi olahraga kaki. Karena menurut aku kaki penting sih. Karena kaki tuh kita dance pasti pakai kaki, ya kan? Jadi harusnya aku bisa sih. Kaki harus aku bakal lebih sering lagi buat squat, terus squat jump, terus apa lagi ya? Oh ini wall sit. Pokoknya kayak lebih di ini. So aku tuh sekarang suka banget workout tangan kan, karena menurut aku makasih ya Kak Ade Yongan, makasih Kak Betus. Nah kalau renang sih aku udah enggak kan, tapi aku kemarin tuh udah sempat nemu ada satu kolam renang tuh khusus perempuan dan tertutup. Nah itu aku sebenarnya kepikiran mau ke situ nanti kalau misalnya ada waktu ya. Nanti aku mau ini deh, mau berenang lagi karena aku udah punya baju renang, kacamata, terus kayak alat-alatnya, pin segala macam aku udah punya kan. Itu lumayan ya dulu ya harganya, mahalnya sebagai mantan calon atlet. Kita harus melanjutkan hobi kita. Ada pokoknya aku udah nemu tuh ada yang khusus cewek, tapi aku belum nanya-nanya sih. Karena aku pengen yang kayak berenang tuh sebenarnya pengennya tuh kayak berdua doang sama Dina gitu loh, kayak aku nggak mau atau nggak sama temen JKT gitu, aku nggak mau sama orang lain sebenarnya, ya kan gitu, pengennya private aja gitu. Sama Chelsea-nya aku tuh semua nanya, Chel, kamu sebelum kamu ntar ke Australia lagi, sebelum kamu udah tidak ada di sini, kita harus berenang. Aku udah booking Chelsea. Cel, tapi kan mereka tuh Dream kan lagi fokus ya guys, mereka mau persiapan Sonichi, jadi kayak nanti aja nggak apa-apa, kamu fokus dulu latihan buat Sonichi gitu kan, buat setlist Dreamnya. Semangat ya Dream Bakudan, gak sabar jujur. Oke, abis itu kan renang tuh, iya aku pengen buat renang. Kamu berdua sama Dena suka banget me time sendiri ya WKWK. Jujur ini sebenernya gak me time sih, karena aku tuh bingung ya guys kalau sama orang tuh kayak aku tuh udah rencana udah janji sama Kak Raisya juga, tapi Kak Raisya pun belum tahu kayak gimana, karena Kak Raisya sibuk ya guys. Kak Raisya tuh aku tuh ngerasa aku tuh udah banyak bikin janji sama banyak orang, tapi tuh nggak pernah kewujudin karena jadwalnya tuh nggak pernah bareng, ngerti kan? Misalnya sekarang aja nih aku nggak bisa bareng Dena karena Dena ada jadwal, aku nggak ada, jadi beda-beda gitu loh jadwalnya. Makasih ya Kak Acha Nation, giliran kita satu jadwal ya udah kita nggak sempet. Makasih ya Kak Arbe tuh isinya udah satu jadwal nih, kita tuh udah keburu capek kan, jadi ya gitu deh. Terus kita ada kuliah segala macam, jadi mohon dimaklumi ya. Nanti aku cari lagi deh jadwalnya. Forearm tuh yang mana ya? Ini kah? Mana? Terus tim passion tuh gini guys. Ya, gini nih. Jadi ini direntangin ke samping. Makasih ya Kak Emir. Kak Kimal, makasih Kak Mas datangnya. Terima kasih Kak Emir. Jadi kan kayak ini ke samping ini kan. Nah, aku ngasih temen ini kayak set. Jadi biar gripnya tuh kuat. Jadi biar kalau kata Opa biar ininya otot ininya kencang. Jadi kalau nari katanya nggak kelemer-kelemer. Set.
kita sebelum syuting kalian kan gitu. Jujur ini panas, kayak sepanas itu tuh, kayak ini aku langsung membesar guys. Aku kayak tidak, aku bulking. Jujur aku takut banget bulking kan, kayak aku tuh berasa tubuh aku tuh gampang bulking, yang kayak gampang kayak tidak gitu. Cuman kayak akhirnya nggak apa-apa, kita mungkin makannya bisa lebih less fat lagi biar kayak lebih lean badannya. Oh ya guys, 3 bulan ke depan body Desi udah kalak-kalak. Waduh, aku tuh pressure nih kalau diginiin, tapi ngapa itu aku jadikan motivasi ya kak Ikwan. Tunggu aku kotak-kotak. Terus ya guys, aku kan sebenarnya kayak bingung ya kan, sebenarnya kayak aku nggak tahu ini pertanda atau apa, tapi kan ada saran nggak kalau aku misalnya mau ganti hairstyle kayak gimana? Sebenarnya ada beberapa orang yang ngomong nih, kayak dari kan ada yang DM soal hairstyle. Terus ada juga nih dulu mantan desainer aku yang kayak di Teams, dia kayak nyaranin kan kayak ini hairstyle ternyata sama guys. Makasih ya Kak Aca Nation. Nah iya kan, bondol kan. Nah misalnya bondol nih misalnya, makasih ya Kak Albetus. Tapi bondolnya tuh katanya bukan yang segini, tapi yang bener-bener yang kayak cepak gitu loh guys, yang kayak pixie cut. Menurut kalian gimana? Anggap aja kayak, nah jangan kan tuh, aku juga mikir kayak, aku kan hairography ya guys, aku kan kalau dance pakai rambut. Terus aku tuh mikir kayak, aduh sayang nih, tapi masalahnya masa udah banyak kan orang yang rambutnya panjang. Terus kayak, apakah ini jalannya untuk aku terlihat atau gimana ya? Gak cocok kan? Nah aku tuh mikir aku nggak cocok. Cuman Hajiwon, nah Hajiwon ya, kalian inget gak dulu aku pas lagi drama yang Cepio, Andai Ku Bukan Idola itu, aku pernah jadi polisi kan. Aku pernah tuh pakai wig pendek. Menurut kalian gimana kalau kayak gitu? Makasih ya Kak Elbetus. Itu sebenarnya aku jadi cowok ya guys. Misalnya aku jadi polisi cowok, cuman kayak orang-orang tuh kira aku jadi polwan. Terus aku mikir kayak, ih tapi kalau aku pixie cut takutnya jadi cowok banget kan ya sih, kayak laki-laki ya gitu kan. Tapi ada bilang enggak kok, tapi bisa kok tetap jadi cewek, maksudnya tetap jadi feminim kok, ada kok. Maksudnya kayak siapa ya, kayak member AKB itu siapa ya? Ya kan aku tuh bingung nih, ini aku jujur kayak ya kan bagus yang panjang kan sebenarnya. Aku kayak takut nih, kayak ada orang kayak, Des ini mungkin caranya kamu nih biar kamu terlihat di passion, kayak Kak yakin gitu. Terus dulu tuh sempat kayak beberapa orang tuh nyaranin aku bondol, kayak siapa ya, Kak Ais, Kak Fendi, cuman kayak aduh kayaknya nggak cocok deh gitu. Nah maksudnya kok coba aja dulu, itu kayak kalau udah dipotong tuh udah gak bisa balik lagi guys. Itu kayak nasi sudah menjadi bubur. Gitu guys. Cuman aku cewek banget ya, aku kan kayak feminim banget gitu. Nih. Aduh. Mana Kak Miu? Coba ya aku cek ya. Mana Kak Miu? Mana Kak Miu? Hah? Siapa namanya guys? Shito Miu bukan ya? Nah aku tuh takut nyusul Hajiwon. Hajiwon cheerleader ya? Cheerleader. Nah iya ya. Itu mah mulut gak sih? Mulut ya? Takut jujur.
Tapi aku kayak gitu sama banget kayak Kimi, sama banget kayak Kalulu gak sih? Sebenernya ada di guys, apa namanya, coba ya aku kirim ke PM ya. Tapi boleh nggak ya? Ini PM mendukung ini nggak ya? Mendukung AI nggak ya? Sebenernya ada yang sempet sempet nge AI in. Coba ya. Sebenernya aku ngerasa mungkin tuh sebenarnya bagus aja kalau di hairstyle, ya gak sih? Sabar. Nanti ya guys, nanti tunggu di PM aku ya. Nah, nggak semuanya Kimi, sedangkan tuh kayak ini lebih pendek dari Kimi. Tapi masalahnya mami aku juga nggak suka guys. Mami aku tuh paling anti rambut pendek. Padahal dia juga rambutnya pendek tau. Padahal dia kemarin baru potong bob. Tapi mami aku nggak suka kalau aku pendek. Tuh lihat, sebadai ini loh. Kayak kok bisa ya mami tuh nggak suka anaknya pendek tapi sendirinya rambutnya pendek. Yuyur, di mana letak asiknya? Makasih ya Kak Albertus. Kayak ini guys, siapa namanya? Aduh aku lupa. Shinoda Mariko Chang, Shinika Mariko Sang. Iya kayak gitu gak sih? Enggak ya? Tapi dia Kyowo ya. Shinoda Mariko Sang itu ya kan? Segitu gak ya? Soalnya aku ngerasa kayak muka aku besar, jadi kayak gak cocok deh. Ganti warna rambut sebenarnya guys, aku kayak nggak berani sih, kayaknya nggak boleh karena belum ada project besar, jadi kayaknya belum boleh deh. Soalnya nggak tahu sih. So biasa kalau member tuh kalau misalnya mau warna rambut tuh kayak kalau misalnya ada project besar dulu kayak sih, nggak tahu sih. Makasih ya Kak. Project RH, iya kan? Mungkin kalau aku top 1 boleh. Mungkin kalau aku top berapa gitu mungkin boleh ya. Kalau pendek nanti pengaruh ke dance nggak ada kibasan, iya kan? Yuyur. Top 1 oh my god guys. Amin, mohon bantuannya guys. Mohon dukungannya selalu. Yoroshiku. Yoroshiku onegaishimasu. Ponytail 2 poni. Oh, ponytail. Bagus ya kok ponytail. Kalau Nasa tetap overture gimana des? Gak mungkin. Boleh sih. Jadi cepet ya. Nanti dibikin music videonya overture. Makasih ya Kak Donation tawanya. Ganbatene asik. Terus aku mau cerita apa lagi ya? Udah sih. Pilates udah kan. Terus nanti ini ya guys, kita diskusi aja ya, kita diskusi ntar kalian DM aku aja ya, atau nge-tag aku di X mungkin dengan hashtag Daisy Letter, nanti aku baca, atau DM aku, tapi yes gitu. Nanti kita diskusi ya guys, atau mungkin besok kita live lagi. Makasih ya Kak, lagi gamon kompasnya. Rapat besar Yuyur, ini main meetingnya. Nanti kita mungkin ada meeting berkelanjutan lagi ya kakak. Yes. Oh iya ini guys, tadi aku sempat nulis di sini.
Cajan. Kalian gak sih? Tapi tulisan aku gak bagus-bagus amat sih guys, tapi kayak at least bisa dibaca sih. Tapi kalian percaya nggak? Dulu waktu aku pakai tangan kiri tulisan aku bagus loh, kecil-kecil. Percaya dong. Dulu tulisan aku bagus tahu pas aku kidal. Tapi aku disuruh ganti ke tangan kanan sama papi aku. Makasih ya kak, Sich ILK Fireworks-nya. Makasih ya guys udah percaya. Iya, soalnya aku dulu kidal. Terus aku sekarang kalau makeup tuh selalu pakai tangan kiri, nggak tahu kenapa. Kayak bikin eyeshadow, aku selalu tangan kiri. Bikin eyeliner juga tangan kiri. Jadi kayak aku kidal. Biasalah, genius. Ya kan. Gak ada bukti nanti ya. Kalian lihat aku makeup atau next kita live sambil makeup ya. Ntar kalian perhatiin aku pakai tangan apa. Oke. Pas makeup Kartini, iya gak sih? Yang makeup Kartini aku bilang aku tangan kiri kan, kalau gak salah. Apa enggak ya? Dia kasih tutor biar gak gugup pas MNG. Biar gak gugup. Biasanya kan kalau misalnya gugup tuh kayak karena nervous kan. Terus biasanya kita tuh harus kayak tarik nafas, buang nafas. Terus mungkin di awal-awal tuh di 10 detik pertama tuh pasti masih nervous. Itu kayak wajar sih. Itu hal yang wajar, itu gak bisa dipungkiri kak. Karena pasti kakak kalau misalnya orang gak deg-degan tuh atau gak nervous itu artinya gak menantikan gitu. Artinya tuh kayak gak serius dan gak pengen. Kalau deg-degan nervous tuh artinya tuh kakak pengen ketemu aku. Jadi aku sebenarnya seneng kalau kakak nervous. Jadi menurut aku tipsnya adalah pelan-pelan aja ngomongnya, jangan terlalu terburu-buru. Terus kayak atur nafas. Abis itu ya kita ngobrol santai aja. Pokoknya pelan-pelan, jangan terburu-buru. Takutnya kayak malah belibet atau kayak malah tidak tersampaikan kan. Makasih ya kak, hamba Allah. Kupu-kupunya mau berapa tiket MNG, request aku belum beli yang satu. Jujur kita harus ngobrol banget sih, jadi ya yang banyak aja. Oh iya, masih ada tahu sesi MNG aku guys, jangan lupa ya ntar kita MNG ya guys, masih ada loh. Soalnya MNG bisa buat request juga kan. Kan berusaha tenang biar akrab, ya kan? Pokoknya kayak pelan-pelan aja, relax, and yes. Makasih ya Kak Aca Nation. Tok Daisy. Dasar jemput si kelinci gak ada. Kak Desi Osita favorit aku, makasih ya. Gimana gak gugup kalau aku ngomongnya sama orang secantik kamu? Bisa aja. Makasih ya. Semoga passion tertutup sementara kerja. Tahun lalu aku ke Jogja gak? Iya ke Jogja. Semoga ya, aku suka banget ke Jogja. Jujur aku suka banget karena makanannya enak. Two shot budep. Oke. Situ shot. Masuk ke JKT harus bisa Inggris enggak? Yang penting bisa bahasa Indonesia. Tapi nggak bisa bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sih guys. Waktu awal Naila sama Chelsea juga nggak bisa bahasa Indonesia kok. Aman. Makasih ke Aca Nation. Aku dulu kidal nulis dipaksa guru TK pindah kanan jadi rusak tulisanku. Ya kan kak, dulu aku juga merasakan itu kak. Aku merasakan itu kak. I feel you. Dulu juga tulisan aku jelek banget. Sampai-sampai aku dimarahin guys sama, inget banget kelas 4 SD aku dimarahin. Kan mau tahu nggak ceritanya? Makasih ya kak Anissa, Naila, tolatnya.
banyak banget ya ini ternyata. Jadi waktu itu aku kelas 4 SD itu aku ngerasa kayak aku pinter nih matematikanya. Terus kayak wali kelas aku itu dulu guru matematika kan. Terus akhirnya kayak pas ulangan atau kuis atau latihan atau apa gitu, ini kan aku berasa aku udah pede banget, ini aku pasti bagus nilainya, aku ngerjainnya cepet, aku ngumpulinnya cepet. Makasih ya kak ya, karena menurutku tuh gampang. Abis itu aku kasih lah, abis itu pas udah beres semua dikerjain, guru aku bilang gini, ada satu orang di kelas ini yang sebenarnya saya suka ya dengan cara dikerjain, wah lengkap, cara-caranya komplit, ditulis diketahui, ditanya, dijawab, bener-bener komplit, nilainya 100, pokoknya bener semuanya. Tapi tulisannya 0, digituin guys. Terus kayak aku di situ kayak aku udah merasakan kayak kayaknya aku deh, soalnya aku merasa aku benar tuh kemudian cepat, terus kayak tulisan aku jelek. Aku tahu sebenarnya tulisan aku jelek guys, tapi kayak susah, ngerti gak sih, kayak tangan aku tuh kayak masih tremor. Aku ngerasa sampai 4 SD tuh tangan aku masih tremor guys, setiap nulis kayak tremor dan pegel yang kayak nggak biasa gitu, kayak nggak lurus sama sekali. Makasih ya Kak Anissa. So kayak baru dulu lumayan abis kan, jadi aku harus ngerjain cepat nih gitu kan. Abis itu langsung semua orang, aku duduknya agak belakang ya guys, duduknya agak belakang, inget banget. Terus semua orang tuh kayak siapa pada kayak bisik-bisik kan, semua orang kayak siapa ya. Terus guru aku langsung ngomong, abis ngomong kayak tapi tulisannya 0 gitu, terus kayak guru aku langsung ngomong langsung Desi gitu kan, langsung gitu. Terus langsung teman-teman aku kayak langsung semua orang nengok, terus aku langsung kayak pengen banget menghilang saat itu juga, pengen banget waktu berhenti, aku pulang ke rumah. Jujur itu aku kayak malu banget, kayak Pak, Papa tega banget kayak gitu kepada aku. Iya kenapa tuh aku jelek banget ya dulu ya. Iya kan, itu aku sakit hati banget tau. Di situ aku bener-bener kayak hati mungilku menangis jujur dalam hati, kayak Pak, aku malu. Aku lebih ke malunya sih, karena bener-bener dilihatin kayak 0 gitu tuh, kayak Desi, kayak semua orang nengok di satu bersamaan. Terus aku dipanggil ke depan. Bayangin guys, dulu kenapa aku ngerasa kayak zaman dulu SD tuh kayak kejam-kejam gitu loh, ya gak sih? Dena tuh bagus guys, kan dia kan kanan kan, jadi dia kayak oh ya bagus. Nah apalagi dulu dia bagus, jadi kayak dibandingin otomatis ya guys. Aku sebagai anak kembar tuh ada trauma masa kecil ya, karena dibanding-bandingin gitu. Ya kan, jujur sarkas banget tau. Aku ngerasa dulu, zaman dulu tuh yang kayak VOC, emang pokoknya kayak didikannya yang keras gitu kan. Ya kan, abis itu aku dipanggil lah ke depan langsung. Ya misalnya ini kertas aku, coba ini kamu baca, ini angka berapa. Jadi tuh aku tuh lupa, itu aku tuh nulis 0 apa 6 gitu. Pokoknya aku tuh angka 0 sampai angka 6 itu kayak nyaru gitu loh. Jadi aku bikin 0 tuh kayak enggak ketutup, tapi agak lonjong, tapi kayak 6, ngerti kan? Kayak angka 0 dan angka 6 tuh, ini nggak tahu nih, ini 0 apa 6, ngerti kan? Makasih ya Kak Janation. Terus aku di situ aku nggak bisa jawab guys, jujur. Kayaknya aku udah terlalu gemetar, aku udah terlalu deg-degan. Tapi aku bisa aja jawab harusnya, kayak aku lihat ini hasilnya berapa, oh ini. Dan aku tuh coba lihat nih, aku dikasih waktu sebenarnya, aku dikasih waktu. Terus kayak aku lihat hasil aku ngeliatin lama, aku nggak bisa jawab. Kenapa aku nggak bisa jawab? Aku tuh bukan karena aku lupa jawabannya atau kayak emang aku nggak bisa jawab dan aku nggak bisa baca. Sebenarnya aku bisa aja tuh, aku ngitung lagi nih sekarang, kayak aku dikasih waktu, oh ini segini Pak. Tapi aku udah keburu malu, udah keburu apa ya, sakit hati, udah keburu segala macem, kayak udah buyar pikiran aku. Pas aku ngeliat kertas aku, pikiran aku tuh gak kesini guys. Pikiran aku tuh kayak bisa ngeliat muka temen-temen aku yang ngeliat muka si bapak guru yang udah marah. Ya guys ya, kayak makasih Kak Kak. So kayak aku diem, aku gak bisa jawab. Terus kayak
kamu gimana, bisa jawab nggak gitu. Terus kayak nggak bisa ya, iya kan, kamu aja nggak bisa, gimana saya, digituin. So kayak oke. Terus akhirnya tuh kalau nggak salah tuh jadi disalahin kan, kayak nilainya ini bang nggak tahu ya nilainya berapa, jadi nggak saya kasih nilai. Terus akhirnya ya udah aku dapat berapa 80 gitu, harusnya aku bisa dapat 100. Makasih ya Kak Aca Nation. Tapi kayaknya ya, tapi aku ngerasa dulu tuh aku nggak nangis guys. Aku tuh ngerasa dulu kayak aku nggak sesakit hati itu, kenapa ya, apa aku lebay aja ceritanya. Tapi kayak gitu kok guys, ininya berber kayak no Daisy digituin kayak Tapi aku tuh ngerasa selain bapak guru yang kelas 4 ini tuh sebenarnya banyak banget guru-guru lain yang lebih galak. Jadinya menurut aku tuh waktu itu nggak sekejam itu guys, karena tuh banyak banget teman-teman aku yang lain tuh dimarahin tuh dimarahin banget habis-habisan lebih dari itu. Kayaknya dulu sih, kayaknya zaman dulu emang kayak gitu ya, mungkin tuh hal yang normal, nggak tahu sih. Iya sih. So kayaknya kalau misalnya guru untuk SD kayaknya emang galak ya, kecuali kalau misalnya guru atau dosen untuk kuliah kan kita kan udah dewasa ya, jadi nggak sedimarahin itu kali ya. Oh inget banget, biasanya dulu kan kalau lagi SMA itu kalian kan udah bukan anak-anak SD lagi, jadi udah nggak selalu sedih marah-marahin gitu nggak sih biasanya. Kayaknya semakin dewasa tuh udah mulai berkurang ya dimarahin-marahin kayak gitu. Iya, mental health ya, dulu kan belum zaman ya guys, mental health belum belum trending, belum booming. Gara-gara satu problem internal gitu sih sama dia di kelas. Tapi dulu tuh kayak sering banget tahu kayak gitu guys. Kayak kenapa ya? Terus kan inget gak sih dulu tuh sering banget kayak kita surat-suratan, bisa tulis di kertas, dibulet-bulet terus dilempar ke teman kita yang duduknya jauh. Jadi kayak surat-suratan gitu yang kayak biar ngobrol tapi dari kertas, ya kan? Terus sering banget ya guys, aku ngerasa kayak ini tuh kayak hal yang sering terjadi, tapi entah kenapa dulu kita sering banget ngelakuin, ya kan, kayak nulis, terus lempar, terus abis itu suatu saat si kertasnya jatuh ke lantai dan diambil dengan ibu guru. Tapi bukan kertas aku ya guys, kertas temen aku. Tapi temen aku ini dia ngobrol tuh sama aku, sama ada temen yang lagi. Tapi aku tahu nih mereka ngomongin apa. Kayaknya ngomongin cowok. Itu seru banget jujur. Itu kayak SD, iya SD. Terus kayak dibukalah sama si ibu gurunya, dibuka kan. Kayak bener-bener itu kayak dibuka terus kayak langsung kayak semua orang tuh kayak pada gitu kan, kayak gitu. Terus langsung kayak coba ya saya baca, si ibu guru itu kayak yang kayak bukan manasin sih, kayak menganggap hal itu tuh hal yang kayak perlu ditontonkan, ngerti gak sih? Kayak itu kayak privacy gak sih? Tapi sebenarnya itu kayak etika juga sih, kayak ngapain di kelas lempar-lemparin kertas kan, kayak sebenarnya juga nggak sopan sih sebagai muridnya. Jadi kayak dibaca ngomongin cowok kayak bener-bener kayak si ini dia hari ini apa gitu. Terus bener-bener kayak itu kocak banget sih. Itu kayak semua orang tuh, si ceweknya ini yang nulis sama si cowok itu mereka tuh bener-bener nge-freeze, yang kayak nge-freeze tuh yang kayak yang lain ketawa-ketawa, mereka kayak gitu. Kayak akunya kayak gitu. Ya kan, jujur jadi canggung. Tapi kayak dulu pas SD tuh kayak kita belum terkenal ya kata-kata canggung. Jadi kayak setelah pelajaran itu ya udah kayak biasa aja. Bahkan udah lupa. Aku pun baru inget sekarang guys. Aku waktu itu mana inget itu cerita kayak gitu. Harus dipancing dulu. Iya, jujur kayak dulu seru ya SD. Aku merasa kayak SD tuh banyak banget cerita ya. Tapi kayak entah kenapa, mungkin karena waktu itu tiap hari, jadi kayak oke, ntar pasti ada lagi kok hal seru lainnya di besok-besok. Tapi ternyata pas kita review kembali, kita mengingatkan kembali tuh sebenarnya tiap hari tuh ada aja kenangan lucunya, ya gak sih? Kenangan seru, kenangan sedih mungkin, ya gak sih? Kayak ternyata zaman sekolah tuh ini ya guys, seru gitu. Semangat ya kalian yang masih sekolah.
jangan terlalu stres sama ujian, nilai, segala macem, karena pada akhirnya akan kalian gitu adalah kenangan bersama teman. Asik. Sebenarnya nilai juga diingat sih, ada di ijazah, tapi ya semangat. Ini makin gelap ya jujur ini guys. Kayaknya lampu aku tuh dia kayak baterainya mungkin sedikit, jadi makin lama makin gelap guys. Mungkin ini sudah saatnya, karena bateraiku sudah low battery, alias sudah ini lampuku sudah bentar lagi sudah apa ya, kita cari kata-kata bagus. Enggak, jangan dulu, karena baterai lampuku udah mau habis ya, jadi kita live-nya juga udah mau habis. Yeay. Makasih ya Kak Munir, agak slow-mo, agak ketebak tapi gak apa-apa. Makasih ya Kak Stitch. Iya Kak, konfetinya. Makasih Kak Nation, Daisy-nya. Memberikan bridging secara berkelas. Asiknya kita harus anggun ya guys. Makasih Kak Anissa, Naila tawanya. Sekarang patokannya sesuai baterai lampu. Iya lagi. Jujur, makasih idenya. Makasih ya Kak idenya. Kak Dina besok tanggal 29 ujian. Oh my god, semangat ya. Guys, pokoknya semangat terus. See you besok di Perchin. Terus apalagi ya, jaga kesehatan semuanya. Pokoknya happy terus. Happy terus. Terus pokoknya kalian harus pikirin diri kalian sendiri dulu ya guys. Pokoknya semangat aja terus. Mohon dukungannya selalu ya guys. Temani aku terus ya. Mohon dukungannya buat Request Hour 2026. Dan juga see you di MNG. Dadah. See you di next live. Aku baca top gifters dulu. Wow, banyak banget yang masuk top giftersnya ya. Ada 26 orang nih, aku baca dari 26 deh. Dari 26 ya, ada Kak Muhammad Atala. 25 ada Karen Hart Hamongan. 24 ada Kak Muhammad Fahian. 23 ada Kak Irul. 22 ada Kak Mirku. 21 ada Kak Dika. 20 ada Kak Arline. 19 ada Kak Lanz masih kicik. 18 ada Kak Rafa di Lyon. 17 ada Kak Ahmad. 16 ada Kak Apri Adi. 15 ada Kak Uyapnya Intan. 14 ada Kak Tafarelnya. 13 ada Kak Integral. 12 ada Kak Heibel. 11 ada Kak Aca Nation. 11 ada Kak Akbar Himayari. 10 ada Kak Hamba Allah _ 9 ada Kak Lagi Gamon. 8 ada Kak Ade Yowan. 7 ada Kak Munir Zaid. 6 ada Kak Anissa. 5 ada Kak Akimar Kak Emir. 4 ada Kak Hyunjun. 3 ada Kak Albertus Pan. 2 ada Kak Sits ILK. Dan 1 ada Kak Aca Nation. Yeay, terima kasih ya. Makasih ya teman-teman untuk live-nya hari ini. See you di next live ya teman-teman. Bye-bye kamu Deci. See you besok. Perci kecil meredup sendirinya, seperti lampu ini sudah meredup. Asik. Dadah. Jangan lupa bahagia. Bye bye. Good night. Selamat istirahat.